Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Apa kabar Bapak Ibu Saudara sekalian? Saya berdoa agar saudara sekalian saat ini diberkati oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan, senantiasa ada dalam penyertaan Tuhan. Kali ini kita akan membahas pertanyaan dalam buku MTPJ Gemim tanggal 23 April sampai tanggal 29 April tahun 2023. Di sini ada 3 pertanyaan yang diajukan. Saya akan bacakan bagi kita semua. Yang pertama, apa yang saudara pahami dengan perkataan Yesus Kristus? Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Menurut Yohanes 20 ayat 19 sampai ayat yang ke-29. Yang kedua, masih adakah orang Kristen yang meragukan dan mempertanyakan kehadiran Yesus Kristus dalam hidupnya? Dan pertanyaan yang ketiga, bagaimana cara gereja meyakinkan kehadiran Yesus Kristus ketika menghadapi persoalan hidup? Saudara sekalian, 3 pertanyaan ini sangat baik untuk kita renungkan, untuk kita hayati bersama dalam mendalami, memahami kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai ayat yang ke-29. Jadi 3 pertanyaan yang diajukan ini sesungguhnya mau menolong kita semua mendapatkan pemahaman yang komprehensif dan aplikasinya dalam realitas kehidupan berjemaat. Nah, sekarang mari kita bahas satu persatu. Pertanyaan nomor 1. Apa yang saudara pahami dengan perkataan Yesus Kristus? Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya, menurut Yohanes 20 ayat 19 sampai ayat yang ke-29. Saudara, pertanyaan ini menggali pemahaman kita dengan perkataan Yesus, berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Jadi kita mau didorong untuk menggali apa sesungguhnya maksud perkataan ini. Nah, dasar pemahaman kita adalah Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai ayat yang ke-29. Jadi apa pemahaman kita tentang perkataan Yesus itu? Saya mencatat ada 4 hal penting di sini yang sangat prinsipil yang merupakan saripati jawaban atas pertanyaan ini. Yang pertama, perkataan itu diucapkan oleh Yesus setelah sikap tidak percaya Thomas. Ya, Thomas mengambil sikap tidak mempercayai Yesus sebelum dia melihat bekas luka pada tangan, lambung, dan kaki Yesus. Bahkan dia mengatakan dia akan mencucukkan tangannya ke lubang itu, lubang bekas luka yang ada pada Yesus. Nah, sikap tidak percaya Thomas ini pada akhirnya membuat Yesus harus berjumpa dengan Thomas untuk menunjukkan kepada dia bahwa dia benar-benar telah bangkit. Yesus pun menjumpai Thomas. Dia menunjukkan bekas luka pada tubuhnya. Ini yang pertama yang saya boleh katakan bahwa ucapan Yesus tadi, berbahagialah setiap orang yang tidak melihat namun percaya, itu merupakan perkataan yang diucapkan oleh Yesus atas sikap tidak percaya. Sikap tidak percaya dari Thomas. Yang kedua, bagi Yesus, Thomas tentu saja berbahagia menyaksikan Yesus. Tetapi bagi Yesus ada yang jauh lebih berbahagia daripada Thomas, yaitu mereka yang tidak melihat Yesus, namun mereka percaya pada Yesus. Ini yang bagi Yesus jauh lebih berbahagia. Yesus memuji dan memuliakan orang-orang yang percaya padanya walau tidak melihat. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan ucapan Yesus ini, Yesus memberikan penekanan betapa pentingnya percaya itu. Percaya adalah mengakui dan meyakini bahwa sesuatu itu adalah benar. Mengakui dan meyakini Yesus benar-benar
telah bangkit, Yesus telah mengalahkan kematian, Yesus telah keluar dari kubur. Itu adalah suatu kebahagiaan. Yang ketiga, percaya Tuhan itu merupakan karya Roh Kudus. Itu adalah kasih karunia Allah. Karena itu orang yang percaya Yesus disebut berbahagia. Karena itu adalah karya Roh Kudus, itu adalah kasih karunia Allah. Tidak semua orang mendapatkan kasih karunia itu. Jika Anda percaya sungguh-sungguh kepada Yesus, itu bukan usahamu. Itu adalah kasih karunia Allah semata. Dia datang menjumpaimu di dalam Roh-Nya yang kudus. Dia menggerakkan hatimu untuk mengambil sikap percaya. Yang keempat, ucapan Yesus, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya, merupakan berita yang membawa sukacita bagi jemaat non-Yahudi yang menjadi alamat kitab Injil Yohanes. Dengan perkataan itu mereka diteguhkan imannya. Semakin percaya bahwa Yesus adalah Mesias, Yesus adalah anak Allah yang hidup. Itulah jawaban atas pertanyaan nomor 1. Nah, sekarang mari kita masuk pada jawaban atas pertanyaan nomor 2. Pertanyaannya seperti ini. Masih adakah orang Kristen yang meragukan dan mempertanyakan kehadiran Yesus Kristus dalam hidupnya? Masih adakah orang Kristen yang meragukan dan mempertanyakan kehadiran Yesus Kristus dalam hidupnya? Saya membaca di sini kata orang Kristen diisi dalam tanda petik. Saya memahami ini karena kalau orang Kristen sebenarnya tidak seperti ini. Orang Kristen itu tidak meragukan kehadiran Yesus. Orang Kristen itu tidak mempertanyakan kehadiran Yesus. Karena itu jika ada yang meragukan, jika ada yang mempertanyakan, itu orang Kristen dalam tanda petik. Nah, pertanyaan nomor 2 ini menarik. Pertanyaan ini menarik mengajak kita berefleksi. Apakah kita yakin benar tentang kehadiran Yesus di dalam hidup kita? Apakah kita sungguh-sungguh yakin, percaya tentang kehadiran Yesus di dalam hidup kita? Atas pertanyaan, masih adakah orang Kristen yang meragukan dan mempertanyakan kehadiran Yesus? Jawaban saya, ada. Ada, saudara sekalian. Ada 3 yang saya mau sebutkan di sini. Yang pertama, orang Kristen sekedar Kristen, ya. Tidak membangun hubungan yang akrab dengan Tuhan. Yang penting dia Kristen. Di KTP-nya tertulis agama Kristen. Yang penting semua orang tahu dia beragama Kristen. Tetapi hubungan dengan Tuhan dia tidak bangun dengan baik. Persekutuan di rumah tangga, persekutuan dalam doa dengan Tuhan, dia tidak ciptakan. Nah, orang yang seperti ini, dia pasti meragukan kehadiran Yesus dalam hidupnya. Dia tidak merasakan bahwa Yesus itu berkarya di dalam hidupnya. Karena hubungan yang intim dengan Tuhan, hubungan yang baik dengan Tuhan, tidak dilakukannya. Jadi dia adalah orang Kristen, sekedar Kristen. Tidak membangun hubungan yang akrab dengan Tuhan. Yang kedua, orang Kristen yang belum dewasa. Saat ada masalah, dia meragukan kehadiran Yesus. Ada banyak orang di barisan orang Kristen yang belum dewasa. Ketika ada masalah, ketika ada pergumulan, dia mempertanyakan kuasa Tuhan. Dia mempertanyakan kehadiran Yesus dalam hidupnya. Yang ketiga, orang Kristen disorientasi. Yang mengalami disorientasi. Mengikut Yesus sebaginya adalah mengalami berkat Tuhan secara materi. Atau mengalami kebahagiaan hidup. Jadi kalau secara materi dia tidak mendapatkannya. Dan kebahagiaan hidup seolah-olah jauh dari hidupnya. Dia meragukan kehadiran Tuhan. Ketika itu tidak didapatkannya. Materi, kekayaan, dan kebahagiaan. Dia meragukan kehadiran Tuhan. Itulah saudara sekalian jawaban atas pertanyaan nomor 2. Dan Bapak Ibu saudara sekalian dapat menggali lebih dalam lagi tentang hal ini. Yang ketiga,
Bagaimana cara gereja meyakinkan kehadiran Yesus Kristus ketika menghadapi persoalan hidup? Nah, ini merupakan tantangan saudara sekalian ketika menghadapi persoalan hidup. Bagaimana cara gereja meyakinkan kehadiran Yesus Kristus? Saya mencatat ada 3 hal penting di sini. Yang pertama, gereja itu harus memberitakan dan meyakinkan jemaat tentang kuasa Yesus yang menyertai sampai akhir zaman. Sebab sebelum Yesus naik ke surga, Dia telah memberikan jaminan ini. Aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Jadi orang-orang yang percaya pada Yesus, dia berada di dalam penyertaan Tuhan. Kuasa Yesus itu di dalam Roh-Nya yang kudus, itu menyertai orang-orang yang percaya kepadanya. Dan gereja punya tanggung jawab untuk memberitakan tentang hal itu. Untuk meyakinkan orang bahwa Yesus dengan kuasanya menyertai kita sampai akhir zaman. Yang kedua, gereja itu harus mengingatkan jemaat. Mengingatkan tentang apa? Mengingatkan tentang mentalitas pikul salib. Masih ingat Markus 8 ayat 34? Di sana disebutkan setiap orang yang mau mengikut aku, demikian kata Yesus, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Jadi mentalitas memikul salib itu harus menjadi gaya hidup orang Kristen. Mentalitas berani menghadapi masalah. Mentalitas berani mengambil risiko dalam ketaatannya kepada Yesus. Yang ketiga, gereja harus memberikan pemahaman tentang pokok anggur, yaitu Yesus Kristus, dan ranting, yaitu jemaat. Sepanjang ranting itu melekat pada pokok anggur, sepanjang jemaat tetap bersekutu di dalam Tuhan, membangun hubungan yang baik dengan Tuhan Yesus. Selama itu juga jemaat punya kekuatan, punya sumber kekuatan untuk menghadapi persoalan kehidupan. Sehebat apapun persoalan itu, dia punya kekuatan yang bersumber dari Tuhan. Pemahaman seperti ini harus disampaikan kepada jemaat, sehingga mereka tidak gampang goyah ketika diperhadapkan dengan tantangan dan pergumulan kehidupan. Demikianlah Bapak Ibu Saudara sekalian yang boleh saya sampaikan pada kesempatan ini. Jawaban atas 3 pertanyaan yang diajukan dalam buku MTPJ Gemim tanggal 23 April sampai tanggal 29 April tahun 2023. Marilah kita meminta kekuatan dari Roh Kudus agar Dia menolong kita untuk membuka rahasia kebenaran firman-Nya sehingga kita mengerti dan dapat memberitakan itu kepada setiap orang yang ada di sekitar kita. Selamat bersukacita di dalam Tuhan. Selamat Paskah. Tuhan Yesus menyertai kita semua.